semua agama, semua suku, semua ras. Jangan pernah ada yang mengklaim bahwa satu agama inilah yang berhasil memerdekakan Indonesia. Ini dulu pemikirannya. Ketika kita sudah sama-sama tahu ini, inilah yang mengikat kita menjadi satu bangsa. Jadi ketika ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama dan mereka menganggap bahwa mereka paling penting di Indonesia ini, ayo kita lawan. Politis. Pandangan gua apa yang dilakukan dengan kepulangan Rizik adalah sesuatu yang bersifat politis. Gue bisa tegaskan itu karena sejak dulu Rizik dan kelompok-kelompoknya selalu menggunakan agama untuk kepentingan politik mereka. Jadi selalu ada motif-motif politis sampai dia pulang ke sini yang sekarang sedang dibangun oleh mereka-mereka yang mempunyai kepentingan untuk berkuasa. Ya sudah pastilah, tidak mungkin Rizik tiba-tiba pulang kalau tidak ada yang menjamin, kalau tidak ada yang mendanai, kalau tidak ada yang membangunkan jalan supaya dia bisa masuk ke Indonesia. Ada sesuatu yang sekarang sedang dibangun, sebuah rencana untuk suatu tujuan yang ada hubungannya dengan kekuasaan dan menggunakan Rizik sebagai sebuah umpan di depan untuk membangun kerumunan, untuk membangun mungkin potensi kerusuhan, supaya orang-orang ini juga bisa menggunakan situasi ini untuk membangun atau menyalakan api yang lebih besar lagi. Mereka nggak yakin bahwa mereka bisa mengendalikan Rizik. Bahkan secara ekstrimnya saya bilang, Rizik ini juga hanya pion saja yang digunakan oleh mereka untuk bisa mendapatkan suara atau untuk meraup suara Islam yang sekarang sedang dibangun oleh Rizik, kelompok-kelompok itu. Sebagai contoh misalnya, pada waktu 2014-2019, kelompok Pak Prabowo menggunakan Rizik untuk meraup suara Islam untuk tujuan meraih kemenangan di dalam pemilihan presiden. Apakah Pak Prabowo orang yang sangat agamis sehingga dia berada di dalam barisan yang sama dengan Rizik? Kan enggak. Tetapi kenapa kok dia bersatu dengan Rizik di dalam barisan untuk meraih kemenangan di dalam kampanye? Karena masing-masing saling menguntungkan, masing-masing saling memanfaatkan. Rizik membutuhkan kendaraan untuk dia besar melalui elit-elit politik. Elit-elit politik juga menggunakan Rizik untuk meraup suara, untuk meraih kemenangan. Jadi ini seperti sama-sama saling memanfaatkan. Yang satu urusannya kemenangan, yang satu lagi urusannya adalah bagaimana menyebarkan sebuah paham supaya negara ini menjadi sebuah negara agama. Ini kan berbahaya sebenarnya. Ya, apa sih yang lama di Indonesia ini? Ketika kita berbicara 2024, berarti itu buat sebagian orang adalah waktu yang sudah di depan mata. Butuh persiapan panjang untuk menuju ke sana. Persiapan itu bukan saja persiapan pendanaan ya, tetapi juga persiapan bagaimana mengikat satu kelompok-kelompok supaya bisa bergabung sama mereka. Pengikatan ini membutuhkan sebuah simbol, membutuhkan seorang tokoh supaya kelompok-kelompok yang tadinya ini tercerai-berai menjadi satu komunitas. Dan Rizik adalah orang yang sangat tepat untuk dijadikan sebuah simbol. Makanya dia diberikan baju sebagai imam besar, makanya dia disebut sebagai pemimpin revolusi. Kan ini membutuhkan sebuah proses-proses sebelum masuk ke tujuan. Nggak mungkin tiba-tiba Rizik datang dan mendekati Pilpres. Harus ada proses-proses atau persiapan-persiapan yang dilakukan supaya nanti pada titik tertentu semua ini matang. Lemah buat saya bukan berarti seseorang itu harus keras ya. Karena kalau kita belajar dari negara-negara Timur Tengah, pecahnya mereka adalah karena kerasnya pemimpin mereka dalam mengatasi situasi tekanan massa seperti itu. Suriah misalnya, awal-awal Suriah pecah perang itu karena gerombolan tekanan massa yang dalam bentuk demo ini itu kemudian dipukul oleh pemerintah. Nah, sebenarnya ketika dipukul, ini adalah taktik dan strategi daripada kelompok-kelompok yang punya massa besar ini. Ketika kemudian mereka jatuh, mereka bermain sebagai korban
atau kita kenal dengan nama playing victim. Bahkan kalau ada yang mati mereka senang. Mereka sebarkan informasi kepada dunia bahwa gara-gara represi daripada pemerintahan sekarang ada beberapa orang mati di sini dan mereka angkat sebagai pahlawan. Disinilah api kemudian menjadi lebih besar. Ya, sehingga muncul simpati kepada kelompok-kelompok ini dan mengikat mereka dalam sebuah gerakan revolusi. Inilah yang membuat banyak negara di Arab itu menyala. Nah, yang dilakukan Jokowi itu betul sebenarnya. 4-11, 2-1-2. Apakah itu bukti bahwa Jokowi itu lemah atau pemerintahan itu lemah? Kan tidak. Yang dia lakukan adalah berselancar di dalam demo-demo dan tekanan massa seperti itu, kemudian membawa mereka ke ruang-ruang yang lebih sempit. Di sana mereka kemudian dipecah jadi beberapa bagian sehingga tidak kumpul lagi di dalam satu kelompok. Ini mungkin akan jauh lebih aman daripada itu harus selalu dengan main pukul. Seriuslah, bukan karena mereka besar, bukan. Serius itu adalah ketika bibit-bibit perpecahan yang mereka bangun, yang mereka narasikan itu selalu dibiarkan. Sebagai contoh, kemarin beredar videonya Rizik dengan bahasa penggal. Ya kan? Ini kan bahasa-bahasa kebencian, bahasa-bahasa yang memicu orang lain untuk berbuat kekerasan. Nah, terus apakah ini harus dibiarkan? Sedangkan kita selalu bilang bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, bahwa kita beragama harus baik. Kan ini yang selalu dibahasakan oleh para pemuka-pemuka agama dahulu, mulai dari NU sampai Muhammadiyah. Tetapi ketika muncul orang-orang dengan bahasa Islam itu menjadi Islam yang penggal, gorok, bunuh. Nah, ini kan menjadi sebuah pesan yang masuk kepada orang berulang-ulang sehingga lama-lama mereka menganggap ini sebagai sebuah kebenaran. Kan ini yang berbahaya sebenarnya. Kalau pemerintah tidak menangkap orang-orang seperti itu, maka akan dianggap itu sebagai sebuah kebiasaan yang tidak apa-apa kalau gua ngomong penggal dia, bunuh dia, gorok dia, karena ini bagian daripada perintah agama. Nah, ini kan bahaya. Selain hubungan antar agama kemudian menjadi jelek, orang menjadi berpikir bahwa oh Islam seperti itu ternyata ya main penggal. Sehingga agama-agama lain kemudian membentuk sebuah komunitas, membentuk barisan lain supaya mereka juga tidak mau dipenggal. Nah, ketika kubu-kubuan ini mulai terbentuk, yang terjadi apa? Akan ada pihak-pihak yang lebih besar lagi membenturkan kelompok-kelompok agama ini. Jadi perang sektarian lah kita seperti Lebanon. Selesai negara ini. HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. HTI ini lebih ngeri sebenarnya karena ideologi mereka yang tidak bisa dirubah. Bahwa negara itu tidak ada. Bahwa semua dunia ini harus dipimpin oleh satu khilafah. Bagaimana cara mereka melakukan itu? Bukan dengan tekanan-tekanan massa seperti yang dilakukan oleh FPI dan beberapa kelompok-kelompok ormas Islam garis keras lain misalnya. Tetapi mereka melakukan penyusupan ke militer. Karena militer punya senjata. Nah, HTI kemudian menyebar orang-orangnya ke beberapa kelompok-kelompok Islam garis keras. Nah, di sanalah mereka mempunyai skoci-skoci baru untuk membesarkan, untuk bisa membangun ideologinya, untuk bisa mendapatkan tujuan pentingnya. Tujuannya adalah ketika kemudian kelompok-kelompok garis keras ini berhasil membuat kerusuhan di Indonesia, HTI lah di belakangnya akan muncul sebagai pahlawan. Ini yang berbahaya. Itu yang saya pengen tanyakan juga. Ya bikin partai dong. Lo kalau berani nggak usah berbicara atas nama agama. Semua orang yang punya agama, bahkan dengan agama yang sama dengan dia, itu muak ketika kemudian kita dibawa-bawa bahwa kita umat Islam, kan itu selalu narasinya. Gua juga umat Islam, tapi gua bukan umat Islam seperti lu. Gua umat Islam yang berbeda. Gua umat Islam yang moderat. Gua umat Islam yang cinta kepada semuanya, termasuk kepada saudara-saudara saya yang berbeda iman. Kan begitu. Bahkan gue punya prinsip dan banyak teman lain yang moderat itu punya prinsip. Saudaramu yang bukan seiman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Negara ini dibangun bukan oleh satu agama. Negara ini dibangun oleh berbagai macam agama yang ada di Indonesia sehingga kemudian kita menang dari penjajah. Dan bayangkan tahun 1928 perbedaan-perbedaan agama ini bahkan tidak menjadikan kita berpecah untuk berikrar bersama untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Satu bangsa, satu bahasa. Jadi siapa kelompok-kelompok ini yang tiba-tiba berbicara bahwa Islam itu mayoritas? Lu itu siapa? Gua gak kenal kalian.
Bukan itu yang diajarkan oleh orang-orang tua dahulu dalam mengajarkan agama kepada kami. Bahwa Islam itu keras, Islam itu main penggal, Islam itu main gorok. Enggak. Islam itu menghormati perbedaan-perbedaan, Islam itu mengaitkan semuanya. Bahkan kalau bisa menjadi cahaya di samping orang-orang yang lebih berbeda agama. Supaya orang bertanya bukan karena agamaku apa, tapi karena akhlakku dan adabku kepada mereka, sehingga mereka bisa menilai agamaku apa. Itu yang paling penting. Ya, yang pertama adalah kita kembali lagi dulu lah ke saat-saat kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, buyut-buyut kita berjuang untuk menjadikan negara ini negara merdeka. Semua agama, semua suku, semua ras, jangan pernah ada yang mengklaim bahwa satu agama inilah yang berhasil memerdekakan Indonesia. Ini dulu pemikirannya. Ketika kita sudah sama-sama tahu ini, inilah yang mengikat kita menjadi satu bangsa. Jadi ketika ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama dan mereka menganggap bahwa mereka paling penting di Indonesia ini, ayo kita lawan. Negara Indonesia adalah sebuah perahu yang paling bagus untuk kelompok-kelompok radikal ini, supaya cita-cita mereka untuk membangun negara khilafah seluruh dunia terwujud. Kalau pemerintah kita sudah mampu untuk membangun kepercayaan kepada masyarakatnya, ayo kita jaga Indonesia yang bukan cuma retorika doang, tetapi merupakan sebuah perwujudan di lapangan, maka kita pun berani sebagai warga. Ayo dong pemerintah, pimpin kami untuk berani membela negara ini. Kalau pemerintah berani, saya yakin mayoritas warga negara Indonesia dari semua suku, semua ras, dan semua agama pasti akan mendukung pemerintah. Karena ini bagian dari kecintaan kita terhadap Indonesia. Gaspol.